Oke, di sini Sazali akan mencoba untuk menjelaskan terkait materi metode stepping stone. Nah, sebelum itu mungkin kita harus pahami terlebih dahulu apa itu metode stepping stone, yang mana metode stepping stone ini merupakan salah satu metode transformasi. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu metode transformasi. Jadi yang dimaksud dengan metode transformasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal, yang harus diatur sedemikian rupa karena biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke sumber yang lainnya atau tempat tujuannya itu berbeda. Nah, ringkasnya seperti ini. Mungkin kalau kita mau distribusi barang dari suatu proyek, misalkan ada suatu proyek pabrik A ingin didistribusikan ke gudang A, B, C. Nah, itu bagaimana caranya itu untuk dialokasikan supaya tujuannya itu tercapai. Dalam arti kata supaya biaya untuk transformasinya lebih murah dan lain sebagaimananya, sehingga dibutuhkan alokasi yang baik. Nah, salah satu metode yang digunakan di sini adalah metode stepping stone, yang mana metode stepping stone merupakan salah satu bagian dari metode transformasi, yang mana metode ini merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal menggunakan cara trial dan error atau coba-coba. Nah, kalau kita mendengar kata optimal ini kan artinya ada dua cabang ya, yaitu optimum ataupun minimum, memaksimalkan atau meminimumkan gitu. Nah, langsung saja untuk langkah-langkah daripada metode stepping stone. Yang pertama kita tentukan layak. Jawab pertama itu apakah layak untuk dikatakan sebagai solusi optimumnya. Kita gunakan pojok barat laut atau northwest corner. Kemudian kita uji apakah penyelesaiannya awal yang sudah kita sajikan tadi sudah optimal atau belum. Dan terakhir adalah kalau memang di langkah kedua dia belum optimal, maka harus kita lanjutkan, kita ulangi di langkah kedua sehingga variabel dan basisnya sudah lebih besar daripada 0 atau tidak ada lagi yang bernilai negatif. Nah, untuk melihat bagaimana pengaplikasian daripada metode stepping stone ini, mungkin kita bisa lihat pada satu permasalahan ini. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di WHO. Jadi ini pabrik pertama W, pabrik kedua H, pabrik ketiga O, dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C, dengan kebutuhan tiap bulan masing-masingnya 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Maka kita diminta melihat untuk biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik WHO ke gudang ABC itu disajikan sebagai tabel berikut ini. Nah, ini merupakan biaya tiap ton produksi pabrik WHO ke gudang A, ke gudang B, ke gudang C. Nah, ini adalah data-data yang diketahui. Sekarang yang ditanya adalah kita diminta untuk menentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Nah, intinya yang ditanya ini adalah bagaimana kita mampu mengalokasikan atau mendistribusikan barang-barang dari pabrik WHO ke gudang A, ke gudang B, gudang C, agar modal transformasi yang dikeluarkannya itu sangat rendah gitu. Arti kata kita diminta untuk menentukan minimumnya berapa biayanya supaya dia lebih rendah sehingga alokasinya itu harus seperti apa gitu. Nah, untuk menyelesaikannya kita lihat di langkah pertama kita susun terlebih dahulu tabel alokasi. Nah, sebelumnya tabel alokasi ini juga dikatakan sebagai tabel transformasi. Kita sudah dapat dari data ini ada pabrik WHO, kemudian 20, 15, 25 untuk gudang A, kemudian untuk gudang B 5, 20, 10, kemudian untuk gudang C 8, 10, dan 19. Nah, dari soal yang diketahui, kita dapat melihat bahwasannya kebutuhan gudang untuk gudang A, gudang B, gudang C dapat kita lihat di contoh soal tadi bahwasanya gudang A, gudang B, dan gudang C membutuhkan 50, 110, dan 40 masing-masing ton. Nah, bisa kita tulis di sini ada 50, 110, dan 40 ton. Kemudian untuk kapasitas masing-masing pabrik, pabrik W, pabrik H, dan pabrik Ho dapat kita lihat yaitu 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Nah, bisa kita sajikan di tabel ini, sehingga jumlah kapasitas pabrik WHO adalah 200.
Nah, ini adalah langkah pertama kita, yaitu membuat tabel transformasi. Kita menyusun tabel alokasi dari data-data yang diketahui. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita akan menentukan ZIJ, di mana ZIJ ini adalah banyaknya alokasi dari sumber, yaitu bagaimana dari pabrik WHO ini ke gudang masing-masing ini, gudang A, gudang B, gudang C. Bagaimana metode distributornya gitu. Nah, inilah nilai ZIJ inilah yang akan kita cari menggunakan metode Stonning Stone gitu. Nah, sekarang kita lihat langkah berikutnya. Kalau kita sudah menyajikan tabel transformasi, langkah berikutnya adalah kita akan menentukan jawab layak pertama dengan menggunakan metode pojok barat laut atau northwest corner. Nah, bagaimana metodenya? Silakan kita perhatikan bersama. Dari data-data yang sudah kita ketahui, yang menjadi pertanyaan di sini adalah dari mana munculnya 50, 40, 60, 10, dan 40. Nah, kalau kita hapus di sini, yang 50 ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita lihat, kita menggunakan metode pojok barat laut. Nah, untuk pojok barat laut ini singkat kata kita gunakan sebagai pojok kiri atas. Nah, nilai pojok kiri atas di sini kan adalah 20 kan, Kak? Nah, di sini kan 20 nih. Maka 20 inilah yang akan kita gunakan. Oke, kemudian untuk menentukan langkah berikutnya, kita lihat antara 50 dan 90, nilai yang paling kecil itu nilai berapa? 50 kan? 50 dan 90. 50 yang lebih kecil, maka kita buat di sini 50. Maka di sini kita dapatkan 50. Nah, nilai 50 kita masukkan di sini. Arti kata 50 yang di sini kan sudah habis nih, karena sudah kepakai dengan yang pertama ini. Maka 50 ini sudah habis. Nah, kita buat di sini 50-nya sudah habis. Sehingga kalau 50-nya di sini sudah habis, yang di kotak 15 dan 25 ini otomatis tidak akan terisi lagi atau dia kosong. Maka di sini akan kita dapatkan kosong dan di sini juga kosong. Oke. Oke, sampai sini udah untuk langkah pertama sudah. Sekarang kita lihat karena di sini tadi kita kepake 50, maka di sini 90-nya harus kita kurangi dengan 50. Maka akan kita dapatkan 40. Nah, di sini untuk tabel yang pertama ini sisanya adalah 40. Oke, karena di sini sudah habis, di sini nggak akan kita otak-atik lagi. Di sini juga udah kosong. Sekarang kita lihat di sini 40. Nah, kalau seakannya ini kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini kita kosongkan. Sekarang kita lihat 5 antara 110 dengan 40, nilai yang lebih kecil kan 40 tuh. Maka kita masukkan 40 untuk nilai di sini. Nah, di sini kita ambil 40. Nah, karena 40 di sini sudah kepake untuk di sini, maka yang 40 di sini sudah habis. Nah, ini sudah habis. Jadi nilai di sini tuh udah nggak ada lagi, atau nanti bisa kita coret gitu. Nah, karena di sini 40, kepakainya 40, maka 110 di sini juga harus kita kurangi dengan 40. Ya kan? Maka setelah kita kurangi 110 dikurang 40, maka kita akan dapatkan 70 kan? Nah, 70 artinya di kolom kedua ini sudah tersisa 70. Nah, karena di sini 40-nya sudah habis kepakai untuk yang pertama, maka di sini otomatis kosong. Kita nggak bisa isi apa lagi karena di sini sudah habis. Maka di sini tidak akan ada nilai. Oke? Nah, karena ini sudah kosong, langkah berikutnya adalah yang di sini. Nah, kita lihat di sini. Kira-kira nilai di sini kita dapat perbandingan antara 70 dan juga dengan 60. Nah, 70 dengan 60 kan nilai yang lebih kecil kan adalah 60 tuh. Nah, maka kita masukkan di sini adalah 60. Oke, di sini kita dapat 60. Nah, karena di sini sudah kepakai 60, maka 60-nya di sini sudah habis dong. Nggak ada lagi nilainya. Nah, karena di sini 60-nya sudah habis, maka di sini juga nggak bisa kita isi. Maka di sini juga nggak ada nilai. Maka karena di sini udah kepakai 60, artinya 70-nya harus juga kita kurangi dengan 60. Akan kita dapatkan sisa 10. Nah, di sini untuk sisa terakhir ini kita dapatkan 10. Next, kita lanjut ke tabel berikutnya. Kalau misalkannya ini kosong. Nah, untuk yang di sini,
Karena di sini masih ada nilai 10 dan juga 50, maka kita dapat bandingkan nilai mana yang lebih kecil. Of course, di sini kan nilainya itu adalah 10, maka kita pakai di sini adalah 10. Nah, sehingga kita dapatkan di sini sudah habis, karena di sini sudah kepakai 10. Sudah kita kalikan dengan 10, maka di sini sudah habis. Dan di sini karena 50 tadi nilainya 50, sedangkan kita di sini kita ambil 10, maka di sini harus kita kurangi dengan 10. Maka di sini kita dapat 40. Nah, yang terakhir, tabel terakhir, kalau seakannya sini kosong, maka kita lihat di sini ada 40, maka langsung saja kita masukkan nilainya adalah 40. Nah, ini adalah nilai yang kita dapatkan, nilai baru yang kita dapatkan. Nah, maka untuk langkah berikutnya adalah kita harus mengalihkan pabrik W ke A. Kita lihat di sini. Kalau seakannya kita lihat di sini yang memiliki nilai perkalian kan WA 1, kemudian WB 2, kemudian HB, next lagi ada HB, kemudian OB, dan yang terakhir adalah OC. Nah, sekarang kita kalikan aja langsung. WA di sini kan nilainya 50 nih. 50 kita kalikan dengan 20 hasilnya 100. Kan kemudian kita lanjut WB 40 dikali 5 200. Next kita lanjut lagi HB produk dari pabrik H ke B. Kita lihat di sini kan nilainya 60 nih. Maka 60 dikali 20 1200. Kemudian nilai yang memiliki nilai lagi adalah OB. O ke B 10 sama 10, maka 10 kali 10 kita dapatkan 100. Yang terakhir adalah O ke C, 40 dikali 19. Maka 40 dikali 19 adalah 760. Nah, untuk melihat ini, kita langsung jumlahkan untuk seluruh hasil yang kita dapatkan tadi. Nah, ini kita jumlahkan, maka 1000 ditambah 200 ditambah 1200 ditambah 100 ditambah 760, kita dapatkan 3260. Nah, ini adalah jumlah dana pertama untuk alokasi. Pertanyaannya, apakah ini sudah termasuk dalam dana yang paling minimum, sehingga ini kita gunakan? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena kita belum sampai ke metode stepping stone itu. Karena ini sudah dapat kita pastikan bahwasanya ini bukan biaya yang paling kecil. Bahkan boleh dikatakan ini belum optimal, karena ini adalah biaya yang paling mahal. Nah, langkah untuk berikutnya adalah baru kita masuk ke langkah stepping stone-nya. Nah, ini merupakan langkah daripada stepping stone. Nah, untuk menggunakan cara stepping stone ini ada beberapa ketentuan. Kita memasukkan secara trial dan error. Nah, kakak bisa melihat di sini bahwasanya untuk ketentuannya positif, negatif, kemudian dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang kalau kita lihat, ibaratkan kita di suatu sungai yang ada batunya gitu. Yang ada sungai, ada batunya, maka yang ada dikalikan ini, yang memiliki nilai, ini adalah batu, sedangkan yang tidak memiliki nilai ini adalah air. Nah, of course, kalau kita mau ngelompat, itu kita harus melompat ke batu. Dalam arti kata, kita nggak boleh ngelompat ke air. Kalau kita lompat ke air, kita akan kejebur, gitu kan. Nah, jadi kita bisa melihat, kalau untuk langkah melompatnya itu, kita nggak boleh lompat ke yang nggak ada nilainya. Tapi kita harus lompat ke yang ada nilainya. Sekarang kita lihat. Di sini kita punya beberapa kotak yang tidak memiliki nilai. Kalau untuk yang gudang WA ini kan ada nilai nih, WB ada 40 kan, kemudian HB ada 60, kemudian O ke B ada 10, kemudian O ke C ada 40. Kita abaikan terlebih dahulu kotak-kotak yang punya nilai, karena kita fokuskan yang bernilai dulu, yang nggak ada nilai dulu, yaitu W ke C dia cuma ada 8 ini kan, kemudian H ke A ini sendiri, kemudian H ke C ini ada 10, kemudian O ke A juga nggak ada nilai, arti kata ini adalah air. Nah, sekarang kita lihat di kotak pertama yang tidak punya nilai. Nah, di sini kan yang ini udah punya nilai nih. Sedangkan di sini dia cuma sendiri. Maka kita fokus di sini. Kakak lihat di sini, kita mulai dari kotak yang WC 8. Nah, untuk perputarannya dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Maka tentu dia harus ke kayak gini kan, berputarnya itu dia ke kiri gitu. Nah, kita lihat sekarang dia berputar ke sini. Nah, dia ke sini dulu, ke gudang
WB. WB kita lihat di sini, WB 1 dia berputar ke sini. Setelah itu dia berputar ke sini, dan balik lagi. Pokoknya dia harus balik ke titik awalnya. Berarti kalau dia berputar berlawanan arah jarum jam dan harus melewati batu, tidak boleh air, maka dia ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ketentuannya adalah yang pertama di sini harus positif, sedangkan di sini adalah negatif. Di sini dia bernilai positif dan di sini bernilai negatif. Nah, kita lihat di sini nilai negatif. Nah, untuk menentukan nilainya, ya gampang, langsung saja kita jumlahkan. Maka untuk menentukan WC, ini kan pabrik W ke C adalah WC itu sendiri, nih WC, ini alurnya ya, plus kan, plus WC karena di sini positif WC, dikurang karena di sini tandanya negatif, dia W ke B, maka dikurang WB, kemudian turun ke bawah adalah positif, positif H ke B. Maka ditambah HB, dikurang, dan yang terakhir adalah dia pabrik H ke gudang C. Maka dikurang HC. Maka nilai yang akan kita dapatkan adalah kita jumlahin aja langsung. 8 dikurang, nah karena ini negatif ya nilainya, maka kita kurang 5, ditambah positif 20, dikurang 10. Nah, untuk nilai penjumlahan dan pengurangan ini berdasarkan ketentuan tadi. Maka nilainya adalah 13. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk yang WC, kita udah dapatkan di sini adalah 13. Maka WC nggak sendiri lagi, dia udah punya nilai, yaitu 13. Next, kita lanjut ke kotak kosong berikutnya adalah yang di sini. Nah, di sini kan dia nggak punya teman nih, dia sendiri. Kita lihat di sini, kalau seakannya kita mulai dari 15, ingat dia berputar berlawanan arah jarum jam, berarti dia mulai dari 15 ke 20 ke 5 ke 20 balik lagi ke 15. Maka alurnya adalah HA, dari HA ke HB, kemudian kita ke WB, dan yang terakhir adalah WA. Karena di sini positif, negatif, langsung saja kita lihat di sini mulainya adalah 15, dikurang karena di sini negatif ya, negatif, maka kita dapatkan dikurang 20. Karena di sini positif, kita tambah 5, dikurang 20, maka 15 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 20 hasilnya adalah minus 20. Maka di sini temannya akan muncul adalah minus 20. Nah, ini untuk yang H. Kemudian yang kosong berikutnya adalah pabrik H ke C. Maka kita lanjut ke HC. Nah, kita lihat di sini. HC berarti dia posisinya mulai di sini. Nah, karena dia berlawanan arah jarum jam, berarti kita kelilingnya itu berputarnya itu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, di mana untuk yang pertama positif, kemudian negatif, positif, dan negatif. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. HC berarti H ke C ini adalah positif 10, positif 10. Kemudian dari H ke B adalah negatif, maka kita kurang 20. Kemudian O ke B adalah 10 ditambah 10 dan terakhir kita kurangi 19. Maka 10 dikurang 20 ditambah 10 dikurang 19 adalah minus 19. Maka untuk HC adalah minus 19. Dan yang terakhir yang masih single sendiri dia masih kosong adalah ini kotak OA. Maka langsung seperti cara sebelumnya sama kita mulai daripada OA, dia berputar dengan berlawanan arah jarum jam, maka OA ke OB ke BH, kemudian ke BA. Untuk positif negatifnya masih sama seperti tadi, maka 25 kita kurangi dengan 10, kita tambah 20 dikurang 15. Hasilnya adalah 20. Nah, sehingga dengan menggunakan metode Stevington itu tadi, udah kita dapatkan bahwasanya WC adalah 13, HA adalah minus 20, HC adalah minus 19, OA adalah 20. Nah, ini sudah kita dapatkan. Langkah kita masih panjang, belum selesai. Kita lihat di sini nilai yang paling kecil di antara kedua nilai ini adalah, nah kan 13 minus 20 minus 19 sama 20. Tentu yang paling kecil adalah minus 20. Maka minus 20 inilah yang akan kita gunakan untuk langkah berikutnya. Sekarang kita fokus bahwasannya minus 20 ini tuh berada di HA. Nah, kita lihat di sini tadi HA kita dapat, nah ini. HA kan didapat minus 20. Maka kalau kita balik lagi ke atas, kita lihat yang HA. Nah, ini yang HA.
Ini yang HA, kalau kita turunkan ke tabel bawah, kita lihat di sini, nah HA, maka tabelnya itu disajikan seperti ini, dan kita ketahui bahwasanya untuk alur berputarnya seperti yang tadi, ke sini, ke sini, ke sini. Oke? Nah, sekarang kita fokus kepada tabel ini. Yang atas tadi kita udah nggak fokus lagi, karena kita udah mau mendapatkan yang minus 20. Sedangkan minus 20 itu tadi H adalah HA. HA, berarti kita mulai dari di sini. Nah, sekarang kita lihat bahwasanya di keempat tabel ini, tabel 1, 2, 3, 4, ada nilai 15, ada 20, ada 5, ada 20, yang mana masing-masing mempunyai nilai pasangan 0, 60, 40, 50. Nah, di antara 4 nilai ini, yang paling kecil adalah nilai berapa? Nah, kita ketahui bahwasanya antara 60, 40, dan 50, nilai yang paling kecil adalah 40. Maka nilai 40 inilah yang akan kita gunakan untuk penjumlahannya. Sekarang kita fokus ke 40. Untuk pertama, HA. HA adalah 0. Di sini kan tadi nilainya kita dapat 0 nih. Maka kita tambahkan dengan 40 yang paling kecil di sini. Maka 0 ditambah 40, 40. Berikutnya untuk HB, 60. 60 kita kurangi dengan 40. Kenapa dikurang? Karena di sini tadi nilainya adalah negatif. Negatif kan? Karena di sini positif, ke sini negatif. Maka 60 dikurang 40 kita dapat 20. Kemudian untuk WB, WB di sini 40, sedangkan penjumlahnya adalah 40, maka 40 ditambah 40, 80. Dan terakhir di sini ada 50, karena di sini bernilai negatif, maka kita kurangi dengan 40. 50 dikurang 40, 10. Nah, jadi nilai baru yang kita dapatkan di sini adalah untuk HA adalah 40, HB 20, WB 80, dan WA adalah 10. Nah, nilai baru inilah yang akan kita kalikan dengan angka yang merah-merah ini. Yang merah-merah ini yang akan kita kalikan. Sehingga akan kita dapatkan bahwasannya untuk pabrik W ke gudang A, ini kita lihat 20 kan yang merahnya. Sedangkan untuk WA, kita lihat WA tadi kita dapatkan nilainya adalah 10. 10 kita kalikan dengan 20, maka kita dapat 200. Kemudian untuk WB, WB-nya kenapa 80? Karena nilai barunya kita dapat 80. Kita kali dengan nilai yang merah ini 5, maka 400. Ingat ya, untuk mengalikannya itu adalah nilai baru yang kita dapatkan dikali dengan yang merah-merah ini. Terus HA, HA-nya adalah kita dapat nilai baru HA tadi 40, maka 40 dikali nilai merah 15, 600. Sampai seterusnya kita dapat HB 400 dan kita dapatkan yang terakhir adalah OB 10 kali 10 dapat 100, OC 40 dikali 10 dapat 750. Nah, perkalian ini adalah yang memenuhi ini. Ini dia punya nilai pasangan, ini punya, maka yang punya inilah yang akan kita kalikan. Sedangkan yang nggak punya ini kita abaikan aja dulu. Maka setelah kita kalikan, ternyata kita dapatkan WA 200, WB 400, HA 600, HB 400, OB 100, OC-nya 750. Kemudian kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan, ternyata hasilnya adalah 2.460. Nah, ini biaya 2.460 ini boleh kita katakan lebih minimum toh dari yang pertama. Kalau pertama tadi kita dapatkan 3.260. Artinya untuk biaya kedua dia lebih murah gitu. Namun pertanyaannya, apakah biaya kedua ini sudah optimal? Apakah ini yang akan kita gunakan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena masih ada nilai yang negatif. Di mana nilai negatifnya? Nah, itu berada di sini. Yang kita dapatkan tadi 13, minus 20, minus 19, dan 20. Oh, ternyata di sini masih ada yang negatif, yaitu negatif 20 dan negatif 19. Maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwasannya 2.460 ini adalah nilai optimal, sehingga inilah biaya yang akan kita gunakan. No, karena kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Sampai kapan? Sampai tidak ada lagi negatif di sini. Kemungkinan kita akan mengulangi metode yang Sazali jelaskan tadi sebanyak 2 kali lagi. Yang kita banyak jelaskan tadi 2 kali lagi, kemudian barulah dapat nilai nggak ada lagi negatif di sini. Nah, kalau seakannya kita misalkan di sini sudah nggak ada lagi yang negatif, di sini positif semua, maka bagaimana cara menentukan untuk optimumnya? Optimumnya itu adalah kita lihat misalnya nih, misal di sini tidak ada lagi negatif, maka untuk nilai optimumnya adalah
kapasitas pabrik W90 didistribusikan sebanyak 50 dari gudang A dan 40 gudang B. Sedangkan untuk kapasitas pabrik H adalah 60 didistribusikan 15 dari gudang A dan 60 dari gudang B. Kemudian untuk yang pabrik O adalah 50 didistribusikan atau dialokasikan sebanyak 50 ke gudang A, 10 ke gudang B dan 40 ke gudang C. Nah, seperti itu. Nanti kita akan menemukan bahwasanya ada nilai yang paling kecil, kemungkinan besarnya adalah yang sudah positif semua di sini, kemudian nilai hasilnya sudah kita cari semua adalah di sini paling kecil, nah itulah yang akan kita gunakan. Nah, karena tentu akan 2 langkah lagi, akan panjang caranya, Sazali rasa sudah cukup sampai di sini. Kalau seakan nanti kita udah dapat positif semua, nah kita gunakan itu. Yang penting di sini kita sama-sama tahu bahwasanya langkah untuk mencarinya seperti itu. Tinggal kita lihat aja bahwasanya nanti nggak akan ada lagi yang positif. Mungkin hanya itu, nggak ada lagi yang negatif. Mungkin hanya itu yang dapat Sazali jelaskan. Kalau ada kekurangan dan juga kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon diperbaiki sama Kak Cindy. Dan juga kalau ada pertanyaan, silakan Kak. Oke. Kalau untuk pertanyaan, kayaknya lebih ke apa tadi? Yang coba scroll ke bawah. Yang Zazali jelaskan itu sudah cukup jelas sih. Sebenarnya karena harus ada pertanyaan. Jadi harus ini nih. Yang cara menentukan jawab layak pertama dengan menggunakan metode pojok barat laut. Nah itu kan kemarin ada lihat juga di YouTube, cuman masih kurang jelas, makanya itu yang masih ingin dipertanyakan. Tapi tadi sebenarnya Zazali itu udah jelasin cukup jelas mengapa di WA itu ada 50, terus di WB itu ada 40. Terus pertanyaannya itu apa ya? Betul. Tadi 50 ini WA itu kan didapat dari 50 sama 90 itu kan yang paling kecil 50, makanya diambil 50 ya kan gitu. Iya. Terus tapi kalau yang kakak temukan itu caranya itu bingung sih, soalnya udah jelas mau nanya apa lagi ya. Iya Kak. Jadi tanya aja kalau kalau ada yang masih kurang gitu. Jadi kalau misalnya kita udah mengulang lagi nih untuk mencari nilai optimum tapi masih ada juga negatif, kita terus mengulang sampai tidak ada lagi negatif gitu. Nilai negatif. Kalau seakannya nanti ternyata kita dapatkan nilai yang di sininya itu, yang di sini yang kita dapatkan tadi mana ya? Nih, ternyata dia masih ada yang negatif, maka kita ulangi lagi langkah kayak gini sampai di sini sudah nggak ada positif. Yang mana kalau kita sudah dapat nilainya ini, nah ini pasti nanti kalau dia udah positif semua ini paling kecil, nggak bisa kita otak-atik lagi. Ini udah paling kecil, maka biaya yang paling kecil itulah yang akan kita gunakan untuk transformasinya, gitu. Berarti kalau ngulangnya itu dari langkah yang mana? Dari langkah. Dari langkah ini Kak, ini menentukan trial error ini. Kayak putar-putar sebanyak 4 kali ini. Oh, yang trial and error itu ya? Memang ribet sih caranya karena ini aja udah ada 2 negatif kan. Berarti kalau kita ngulang lagi mungkin akan ada 1 lagi negatif. Nah karena masih ada 1 lagi, berarti ulang lagi 1 supaya nggak ada lagi negatif. Nah baru kita dapat nilainya. Berarti yang kita ulang itu menggunakan tabel yang udah diisi sebelumnya itu kan, yang udah didapat negatif itu. Iya. Bukan dari yang pertama lagi ya? Bukan. Itu aja sih. Udah cukup jelas soalnya.
Oke Kak, makasih untuk Kak Cindy untuk pertanyaannya dan juga tambahannya. Mungkin ini Sazali stop share dulu, dan juga ini limitnya juga nggak tahu berapa, mungkin ya, apa kita live dulu, nanti Zali kirim yang baru Kakak record ya. Oke, Apa Kak. gini aja. Ini kan udah siap Sazali presentasi. Nanti ini kan Sazali bentar lagi mau sholat Jumat, mending sholat Jumat dulu, sholat Jumat baru disambung. Oh, boleh. Oke. Oke. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.